Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyatal hasanata tambuha wa khuliqinas bihulukin hasan. Al-had. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah, jamaah Masjidul Islam yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan jatuh umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat iman dan Islam pula kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Khususnya mendirikan ibadah sholat yang 5 waktu tentunya tidak pernah kita lalaikan, apalagi kita tinggalkan. Karena ibadah sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan ibadah sholat berarti mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan ibadah sholat yang 5 waktu berarti merobohkan agamanya. Alhamdulillah kaum muslimin wa iman rahimakumullah, selama hayat di kandung badan, selama hidup kita di dunia ini, selama kita senantiasa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Begitu juga pada hari ini, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman dan Islam pula lah kita berbondong-bondong kepada masjid untuk beribadah, yaitu beribadah salat Jumat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah, tentunya saya selaku khatib senantiasa berwasiat, marilah kita di dalam hidup ini senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan tentunya takwa itu bukan hanya sekedar penghias di bibir saja, penghias di bibir ke mata, tapi mari kita buktikan dengan amalan yang nyata. Baik itu dalam aspek kehidupan berumah tangga atau berkeluarga, baik dalam aspek kehidupan bermasyarakat atau bertetangga, begitu juga ketika kita bekerja di mana saja berada, mari kita isi dengan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam semua aspek kehidupan senantiasa tidak lepas daripada nilai-nilai ibadah, kita senantiasa menjauhkan diri dari perkataan perbuatan yang tercela, la'alakum tattaqun, maka kita tergolong menjadi golongan takwa yang sebenar-benarnya.
Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya adalah hanya semata-mata golongan orang-orang yang takwa. Bukan mereka yang paling banyak hartanya, bukan mereka yang paling kaya, begitu juga bukan mereka yang paling tinggi jabatan atau pangkatnya. Tapi yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah mereka golongan orang-orang yang takwa, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, saya rasa hari ini kita sudah memasuki tanggal 11 Muharram 1448 Hijriah. Jadi kita dalam bulan ini memasuki tahun baru Islam, memasuki tahun baru Hijriah. Dan hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-11 dalam tahun baru Islam, yaitu tahun baru Hijriah. Dan tentunya kaum muslimin wa iman rahimahullah, pergantian tahun dari 1447 Hijriah menjadi 1448 Hijriah bukan hanya semata-mata pergantian tahun dalam hitungan waktu, tetapi merasa mungkin umur kita bertambah karena tahunnya bertambah, tetapi pada hakikatnya justru kaum muslimin wa iman rahimahullah, umur kita, jatah kita hidup di dunia ini justru semakin berkurang. Makanya dengan pergantian bulan, pergantian tahun, hendaklah kita melakukan evaluasi diri, melakukan introspeksi, melakukan muhasabah, mempersiapkan bekal untuk meninggalkan kehidupan di dunia ini untuk memasuki kehidupan yang baru, yaitu alam akhirat. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, sekarang kita sudah memasuki bulan Muharram 1448 Hijriah, dan tentunya kita selaku umat Islam harus memahami makna daripada tahun baru Muharram tersebut. Karena dalam tahun baru, tahun Muharram tersebut, banyak sekali dalam sejarah peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Yang pertama, kaum muslimin wa iman rahimahullah, adalah tanggal 10 Muharram ketika diampuni dosanya Nabi Adam untuk bisa kembali ke surga setelah melakukan pelanggaran istrinya memakan buah palem. Jadi peristiwa bersejarah itu terjadi pada bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Jadi yang pertama dalam sejarah yang terjadi dalam bulan Muharram adalah Nabi Adam diampuni dosanya kala melakukan pelanggaran, istrinya mau makan buah larangan, yaitu buah palem. Tanggal 10 Muharram diampuni dosanya dan bisa kembali ke surga. Adapun yang kedua dalam sejarah kaum muslimin wa iman rahimahumullah, peristiwa di dalam bulan Muharram adalah selamatnya pasukan Nabi Musa ketika dikejar-kejar pasukan Fir'aun, yang mana pada saat itu hendak menyeberangi Laut Merah. Tetapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah, rombongan pasukan Nabi Musa selamat naik ke pantai, sedangkan yang mengejar rombongan para penjahat, yaitu rombongan Fir'aun, ternyata kelelep ya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa yang pertama adalah diampuninya Nabi Adam, yang kedua diselamatkannya Nabi Musa beserta rombongannya beserta umatnya pada saat itu dari kejaran kafir Quraisy atau di bawah pimpinan kaum Fir'aun. Adapun yang ketiga kaum muslimin wa iman rahimahullah, peristiwa yang bersejarah adalah ketika selamatnya Nabi Ibrahim dibakar di Kalian, di Bogor, ya. Dan ternyata walaupun dibakar oleh Raja Namrud, tetapi tidak mempan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi dalam bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Dan selanjutnya dalam sejarah yang merupakan jangan sampai kita lupakan adalah peristiwa ketika Nabi Nuh dikejar-kejar dan bisa diselamatkan waktu itu, selamatkan dengan naik perahu. Dan selanjutnya adalah Nabi Yunus
ya, ketika dimakan oleh ikan, tapi akhirnya selamat. Begitulah kaum muslimin wal iman rahimahullah, peristiwa dalam sejarah bulan Muharram begitu penting. Makanya bulan Muharram ini harus dijadikan momentum untuk meningkatkan perbaikan ke arah yang lebih baik. Kaum muslimin wal iman rahimahullah, bulan Muharram adalah berkaitan dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yang ikut hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah disebut kaum muhajirin, dan yang menyambut yang hijrah dari kota Mekah namanya kaum Ansor. Disitulah kaum muslimin iman rahimahullah, kaum muhajirin yang ada di Mekah dan kaum Ansor yang ada di kota Madinah bersatu padu, dan disitulah awal kebangkitan Islam dan awal kemenangan Islam dalam setiap peperangan. Makanya kaum muslimin wal iman rahimahullah, kalau tahun baru hijrah, tahun baru Muharram itu adalah awal kebangkitan Islam, awal kemenangan Islam. Saya mengajak, marilah kita jadikan momentum bulan Muharram ini untuk melakukan perubahan. Kita hijrah dari yang sudah ada, yang sudah baik, dari yang sudah tidak baik, kita berubah, kita meningkat ke arah yang lebih baik. Makanya kaum muslimin wal iman rahimahullah, di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Maksudnya perintah bertakwa kepada Allah ini, jadilah orang yang taat, jadilah orang yang khusyuk, jadilah orang yang giat beribadah senantiasa kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, kata Allah. Dan hendaklah setiap diri melakukan mawas diri, melakukan evaluasi, ya, melakukan muhasabah, ya, dalam setiap gerak dan langkah. Dan persiapkanlah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, setelah melakukan evaluasi, mawas diri, muhasabah, persiapkanlah bekal, kata Allah, untuk menghadapi hari esok. Tentunya bukan menghadapi hari Sabtu atau hari Minggu, tentunya menghadapi yang jangka panjang, yaitu menghadapi persiapan bekal alam akhirat. Wattaqullaha, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lagi, hendaklah senantiasa tetap bertakwa kepada Allah di bekal ibadahnya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat dan senantiasa teliti apa yang kamu lakukan. Demikian kaum muslimin wal iman rahimahullah, di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Makanya dalam khutbah yang utama pada kesempatan ini, marilah kita jadikan momentum tahun baru Muharram 1448 Hijriah ini adalah untuk melakukan evaluasi, mawas diri, muhasabah untuk perbaikan yang lebih baik. Mungkin yang sebelumnya kaum muslimin wal iman rahimahullah, kita hanya sekadar melaksanakan yang wajib saja, nah sekarang kita tingkatkan dengan melaksanakan yang sunnah. Mungkin yang kita sudah rajin melaksanakan ibadah yang sunat, kita juga mari kita tingkatkan dengan melaksanakan sholat lail, sholat tahajud, gitu ya. Yang sebelumnya mungkin sholatnya munfarid, jarang ke masjid, sekarang memasuki bulan Muharram, kita tingkatkan sholatnya di masjid berjamaah. Yang sebelumnya kaum muslimin wal iman rahimahullah, kalau sudah sholat Allahumma anta salam, biasanya langsung ngaleot. Nah, sekarang kita berzikir, ya, jangan langsung ngaleot. Demikian kaum muslimin wal iman rahimahullah, kita perlu peningkatan dan perubahan. Yang sebelumnya mungkin kita cap jahe mereke hese, mereke tara mere, gitu ya, untuk kasiran. Nah sekarang kita berubah menjadi jalmi berehan, baik mere maweh, baik turung kanu butuh, baik nalang kanu bersusah. Yang sebelumnya mungkin yang biasa rajin kita hanya baca Quran, mari kita tingkatkan, kita perbaiki, rajin membaca Al-Quran. Jadi kaum muslimin wal iman rahimahullah, momentum bulan Muharram itu harus kita tingkatkan perbaikan, diawali dengan mawas diri dan perbaiki dari yang buruk, dan kita perbaiki dengan menjadi yang lebih baik. La'allakum tattaqun, itulah golongan takwa yang benar-benar.
Di dalam sebuah hadis kaum muslimin diwajibkan rahimahullah, Rasulullah SAW menegaskan, barang siapa yang apabila hari ini lebih baik daripada kemarin, maka itu termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Jadi artinya, kalau hari ini mungkin sholatnya seperti rumah wae, ayo nama sholatnya di masjid berjamaah, tadarus Al-Quran dan sebagainya, itu termasuk golongan orang yang beruntung. Makanya kata Rasulullah, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka itu termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Dan apabila hari ini masih tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, itu termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Makanya jadilah orang-orang golongan yang beruntung, yang hari ini harus lebih baik daripada kemarin, termasuk besok pun harus lebih baik daripada hari ini. Misalnya kekurangan kita apa, kelemahan kita apa, mungkin kita kurang hafal baca doa-doa, jadi kita usahakan memperbanyak hafalan doa. Kalau sebelumnya mungkin sholatnya hanya yang pendek, kulhu saja, anas saja, hanya surat-surat itu saja, mari kita tingkatkan menghafal surat-surat yang lain yang belum hafal. Demikian kaum muslimin rahimahullah, dalam momentum menghadapi bulan Muharram ini, mari kita tingkatkan perubahan yang lebih baik. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebetulnya hakikat hijrah itu yang sebenarnya itu apa? Rasulullah SAW menjawab, hakikat hijrah yang sebenarnya adalah berpindah dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Itulah hijrah yang sebenarnya. Jadi bukan berarti kita harus pindah tempat, harus pindah rumah ke tempat yang lain, tapi kita berpindah dari perbuatan yang salah menjadi perbuatan yang baik, menjadi golongan orang-orang yang saleh. Demikian kaum muslimin rahimahullah, mudah-mudahan dalam menyambut tahun baru Muharram 1448 Hijriah ini, hari ini kita lebih baik daripada kemarin dan besok pun harus lebih baik daripada kemarin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu khulu fisyilmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Ulah setengah-setengah, ulah kalau asal, tapi masuklah ke dalam Islam itu secara sempurna, paripurna. Dan hendaklah kamu jangan sekali-kali tergoda oleh rayuan setan. Ketika kita rajin sholat, rajin ibadah, rajin ke masjid, pasti ada tergoda setan. Kenapa ke masjid? Ini iman, gitu ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, kata Allah, janganlah kalian tergoda oleh rayuan setan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu dan akan mencelakakan. Demikian kaum muslimin rahimahullah, demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Mari kita sambut tahun baru Muharram 1448 Hijriah ini dengan melakukan perubahan. Yang pertama, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Banyak berzikir, banyak bertasbih, banyak istighfar, ya, banyak tahlilan, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah dan sebagainya. Yang kedua, kita sempurnakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kita rajin sholat, mungkin sholatnya kita belum khusyuk, mari kita perbaiki, sempurnakan ibadah. Yang ketiga, kita tingkatkan amal soleh kita. Mungkin kita jarang berinfak, mungkin kita jarang sedekah, ya, dan sebagainya. Mari kita sekarang tingkatkan dengan banyak berbuat baik terhadap sesama. Dan yang keempat adalah mari kita tingkatkan akhlak kita. Jangan sampai hari ibadah rajin tapi akhlaknya tidak baik. Itu justru tidak dibenarkan di dalam Islam. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kebanyakan yang masuk ke surga itu yang seperti apa? Kumaha? Rasulullah SAW menjawab, haqqul tuqati, yaitu orang yang benar-benar takwanya. Wa husnul khuluq, yaitu yang baik akhlaknya. Jadi selain giat beribadah kepada Allah, atau ibadahnya, rajin sholatnya, juga baik akhlaknya terhadap sesama. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا لطيف يا خبير يا حفيظ يا شفيع يا لطيف يا وفي يا كريم الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah, kesimpulan daripada khutbah yang pertama, mari kita sambut tahun baru Muharram 1448 Hijriah ini dengan perubahan yang lebih baik. Mari kita lakukan perubahan yang pertama, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takarub kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mari kita tingkatkan dan sempurnakan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, mari kita tingkatkan amal soleh kita. Dan yang keempat, mari kita perbaiki akhlak kita menjadi akhlakul karimah, akhlak yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 4 kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bulan Muharram ini adalah awal kebangkitan kita, awal kemenangan kita. La'allakum tattaqun, menjadi golongan takwa yang sebenarnya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ya'fi ni'amahu wa kafi majida. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li dzalwajhika wa azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Latif ya Kafi ya Hafiz ya Syafi ya Latif ya Wafi ya Karim Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat la ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma halin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa al-faida hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin.